eh, kalau ada orang sedekah yang sifatnya bukan sebuah kewajiban, sunnah. Kalau wajib bisa nafkah, dia hidup di bawah naungan kita, kita wajib beri nafkah. Selagi kakak tersebut adalah tidak di dalam naungannya, maka tidak menjadi kewajibannya adalah memberikan nafkah. Kalau ada seorang adik ingin bersedekah ke masjid lalu lupa anaknya, sah. Cuman dia lupa yang paling utama. Tapi bukan sebuah dosa. Oh, enggak sedekah kok. Enggak bersedekah. Dan mungkin kakaknya, kecuali nanti bisa melihat kakaknya mau mati, butuh makanan dan sebagainya. Ini babnya beda. Betul, sedekah kepada kerabat ini adalah didahulukan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sedekah ke tempat lain. Jangan dianggap nanti sebagai dosa. Hanya bisa jadi atau dicurigai ketulusannya. Kalau memang dia tulus, akan mendahulukan kerabatnya. Ikhlas. Tapi mungkin dia punya pertimbangan. Sudah diberi dengan cara sembunyi barangkali. Sebab kalau terang-terangan dia tidak mau terima kasih. Dan ini yang terjadi memang suatu ketika ada orang mengeluh seperti itu. Kalau adik saudara saya beri terang-terangan, malah dia seperti kalau dibonceng minta gendong gitu. Kalau diberi sedikit minta ini. Makanya saya memberinya adalah melalui tangannya orang. Kenapa? Memang ada sifatnya tidak baik, akhlaknya tidak baik. Kalau saya ngasih bukan tambah baik dia, sehingga saya sengaja ngasih tidak bertambah baik. Ada semacam itu. Anda tidak tahu sesungguhnya. Ada orang-orang yang seperti itu karena ada perkara kelainan bisa jadi. Makanya perlu ditanya dulu, apakah sampai kakaknya derajat nyungsep sengsara nggak bisa makan atau tidak, atau cukup ya sudah, nggak wajib adiknya untuk memberikan sedekah kepada kakaknya. Sebagai kakak menuntut ya aneh sekali, nggak perlu. Kenapa pakai tuntut-tuntutan? Kalau memang, mohon maaf, kalau seandainya itu adalah kakak Anda, kemudian adiknya juga adik Anda, mungkin Anda membantu kakak Anda tidak perlu menyalahkan adik Anda, tinggal Anda saja membantu kakak Anda, tidak usah nyuruh lain membantu. Sebab ada kisah mirip semacam ini tapi urusan dengan ayahnya. Buya, gimana Buya, adik saya itu sudah sangat cukup, saya itu pas-pasan, tapi adik saya itu nggak pernah bantu ibu saya, ayah saya. Jawaban kami bukan tentang ayah. Kenapa Anda bermasalahkan masalah itu? Yang ingin selamatkan Anda urusi sama ayah saya. Adik Anda adalah dia salah, nggak benar. Kalau Anda mempermasalahkan adik Anda yang ternodai keikhlasan Anda, kenapa Anda berbuat baik saja harus dibanding-banding dengan saudara? Kalau Anda yang berbuat baik sudah. Jangan gara-gara saudara yang lain nggak bantu, ibu saya yang bantu saya, semua kakak saya tidak bantu, kakak saya, saudara saya, nggak usah marah-marah. Kalau Anda ikhlas, Anda akan memikirkan itu semuanya. Baik adik tersebut, asalkan kakak sudah tercukupi, Anda bukan sebuah kewajiban dan tidak di bawah naungannya. Jadi nggak perlu disalahkan adik tersebut. Maaf Buya, mau tanya, kondisinya memang sangat memprihatinkan. Maksudnya tidak bisa makan, Buya. Kalau sampai tidak bisa makan, ya nuraninya mati, ya hatinya mati. Kemudian adik itu kalau perempuan, dia ada urusan dengan suaminya juga dong, dia tidak bisa mengeluarkan sebebasnya. Nah nuraninya mati. Nah kalau ada orang, itu bukan saja urusan adik, tetangga pun juga harus mikirkan. Kalau tetangga kelaparan nggak bisa makan, kok kita makan enak-enak bagi-bagi ke sana, ya kita dosa. Dalam dosanya, dosa kita tidak peduli dengan saudara kita, dosa akhlak. Kok nggak peduli? Bab zakat sudah nggak ada zakat, wong saya tidak wajib keluar zakat, sudah tak keluarkan zakat saya kok. Kemudian urusan sedekah, saya sudah banyak sedekah kok. Terus tetanggamu yang sakit, nah ini terundai keikhlasannya. Kenapa saya senang bangun masjid kok tetangga saya nggak saya perhatikan? Tapi nggak bisa disalahkan sebagai hukum. Hukum haram, haram apa? Harta saya kok. Hanya saya tidak ngasih kepada kakak tetangga saya yang fakir. Zakat sudah tak bagi-bagi kok. Terus saya mau disalahkan apa? Makanya hidup tuh nggak cukup level fikih, harus masuk akhlak. Level fikih itu apa? Tetangga Anda kelaparan, nangis-nangis, mau mati, Anda tidak wajib selagi Anda sudah mengeluarkan zakat secara fikih, ya kan? Anda sudah mengeluarkan zakat, tetangga lapar, fikih Anda nggak dituntut, Anda sudah bayar zakat. Tapi kita hidup tidak cukup dengan fikih level akhlak. Akhlak masa Anda biarkan? Nah itu.
Kalau level fikih enggak. Sudah selesai saya bayar zakat, terus kenapa? Dan dia bukan di bawah naungan saya, enggak ada kewajiban nafkah. Dicari bab fikih enggak ada. Tapi yang ada bab akhlak. Mana adabmu, maka nuranimu, mana cintamu. Maka hidup paling indah adalah level akhlak. Level akhlak itu tinggi, istri tidak dikasih nafkah, tidak menuntut, suami nggak nuntut, itu tadi level akhlak. Kalau tuntut menuntut level fikih. Makanya kalau ada istri suami nuntut tadi levelnya fikih. Akhlak, maafkan, suamiku tidak beri nafkah, alhamdulillah aku punya rezeki. Istriku ada sedikit, aku maafkan, itu level akhlak. Lebih indah lagi akhlak, dan itu cinta. Keindahan itu saja. Masya Allah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.